AHY cawapres itu harga mati atau masih bisa ditawar, Bang Zaky? Pertama begini, kami ini di tim kecil yang dibahas pertama adalah kriteria dan cara menentukan. Oke. Mengapa? Karena dua hal ini harus linear ini dengan siapa nih yang platform kami perubahan. Lalu sosok seperti apa nih nanti yang bisa membantu berkolaborasi bersama dengan kami bertiga ini, partai bertiga ini, dan juga dengan capresnya misalnya Mas Anies ini, ya, yang saling melengkapi sehingga pemerintahan nanti kuat jika memang kami dipercaya oleh rakyat Indonesia menang di pemilu 2024. Pertanyaan saya belum dijawab tadi. Ini dulu, kita fokus di situ. Muter dulu Pak Polisi. Kemudian kita lihat bahwa katakanlah kalau di kami memang ada aspirasi kader-kader kami, dan juga kemarin di Rapimnas ada rekomendasi bahwa Mas Ahaye ini harus ikut dalam kontestasi. Ya mengapa Mas Ahaye? Loh, sekarang kita kan bicara mengenai elektabilitas gitu. Bahwa Mas Ahaye sebagai tokoh yang bukan pejabat publik itu selalu di capres itu nomor 6, nomor 5, atau nomor 4. Jadi stabil nih posisinya. Di luar tiga besar ya. Elektoralnya tadi bagus ya. Kalau kita lihat, kita harus bicara berdasarkan data statistik. Benar. 3 lembaga survei, Litbang Kompas, Populi, dan juga PPI menempatkan memang ketua umum Anda di dalam top 3. Tapi kan bukan hanya faktor elektoral saja untuk menentukan sebagai Kemudian cawapres. yang kedua, kita juga bicara mengenai chemistry. Bagaimana bahwa Mas Anies, misalnya Mas Ahaye ini berdua ini chemistry-nya lekat sekali. Demokrat syaratkan AHY jadi cawapres Anies untuk gabung koalisi. Kalau bukan Agus, nanti Bapak marah. Halo hai sahabat bagi media. Meski gencar melakukan manuver kunjungan ke sejumlah tempat yang mana disambut oleh antusias warga, calon koalisi yang berisikan Nasdem, PKS dan Demokrat belum meresmikan deklarasi. Mengenai hal ini, Denny Siregar ikut berkomentar. Menurut Denny, ketiga partai tersebut mendukung Anies Baswedan karena dari ketiganya tidak punya kader yang tinggi elektabilitasnya. Disinilah titik persoalannya. Salah satu syarat Demokrat dan PKS mau gabung dengan Nasdem dalam mencalonkan Anies Baswedan adalah mereka bisa mengajukan diri sebagai calon presidennya Anies, jelas Denny. Menurut sosok yang kerap disebut buzzer ini, PKS lebih moderat dalam menawarkan cawapres pilihan mereka dibanding Demokrat. Ia menuding cawapres Demokrat telah ditentukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yakni AHY. Dari Demokrat, siapa lagi kalau bukan AHY, karena Demokrat tidak ada lagi orangnya. Bukan karena kadernya jelek-jelek, tapi karena sudah diputuskan oleh mereka kalau urusan siapa jadi presiden atau wakil presiden ya harus AHY, dan itu keputusan bapaknya. Kalau bukan AHY nanti bapak marah, jelas Denny. Mengenai batalnya rencana koalisi yang akan mengusung Anies Baswedan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan, koalisi belum melakukan deklarasi karena masih memerlukan waktu lebih untuk persiapan yang lebih matang. Tentu butuh waktu dalam persiapannya, karena bagaimanapun, ada harapan besar dari masyarakat yang kini ditumpukan kepada koalisi perubahan, ujar Herzaki dalam keterangan resminya. Herzaki mengklaim rakyat menanti-nanti kapan koalisi ini akan dideklarasikan. Rakyat sudah tidak sabar lagi, ingin ada perubahan dan perbaikan di negeri ini. Menurutnya, rakyat saat ini sudah lelah dengan kondisi yang serba susah dan menginginkan perubahan. Rakyat sudah lelah terus didera kenaikan harga-harga, dari harga barang kebutuhan sehari-hari, bahan bakar minyak, listrik, gas, sedangkan penghasilan mereka tidak kunjung meningkat. Kesulitan ekonomi benar-benar rakyat rasakan dalam 2 tahun terakhir ini, jelasnya. Ayo kawal demokrasi Indonesia sampai ke gerbang istana, jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka.
Ini adalah kemauan bersama. Apapun nanti yang disepakati bertiga, itulah yang akan kami jalani gitu. Oke, tapi ada perasaan takut dihianati nggak? Kalau dihianati dengan siapa saja pasti Punya ada. pacar kan pasti takut dihianati. Ini kan pacaran terus katanya udah lama. Masa nggak punya perasaan takut Inilah dihianati sama teman koalisinya? Nah inilah bedanya kalau kang bertiga ini komunikasinya lancar. Tapi insecure nggak? Kalau insecure enggak lah. Oh, nggak insecure ya? Enggak Oke. insecure kok. Kami ini Oke. bertiga komunikasi open soalnya bertiga. Dan semua open table. Jadi misalnya nih ada isu kemarin ya terkait PKS. Ini duduk bareng gitu loh. Iya. Bahkan misalnya pada saat Nasdem mau deklarasi 3 Oktober Anies. Itu sehari sebelumnya udah duduk bareng dulu, udah diskusi dulu gitu. Iya. Jadi kalau kami ini semua sebelum bergerak melakukan sesuatu, kami bertiga ini saling diskusi dulu. Baik.